Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ditya, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu meresum pertemuan keempat, 6, dan 7. Oke. Jadi, macam-macam sumber hukum internasional itu ada 4, yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, dan yang terakhir putusan pengadilan. Lalu, sumber hukum menurut para ahli, yaitu menurut Mokhtar Kussumatmadja adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik nyata, praktik internasional. Sumber hukum itu ada sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu bahan-bahan aktual nyata yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Contohnya, yang pertama, fakta sosial dan politik. Kenyataan hubungan antar negara yang menuntut adanya aturan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat internasional. Kebutuhan global yang mendasar sering jadi dasar hukum. Yang ketiga, praktik negara. Kebiasaan negara yang berulang bisa menjadi sumber hukum material. Tadi udah sumber hukum material, sekarang sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Menurut J.G. Streeck, yang pertama ada kostum atau kebiasaan, yang kedua ada traktat, yang ketiga keputusan-keputusan peradilan atau badan-badan, yang keempat ada juristik karya yuridis, yang terakhir ada keputusan orang-orang lembaga inter. Lalu di sini pengakuan dalam hukum inter. Pengertiannya pernyataan resmi suatu negara untuk menerima atau menolak keberadaan suatu negara atau pemerintahan baru sebagai subjek hukum internasional. Manfaat pengakuan yang pertama menegaskan kedudukan hukum suatu entitas, yang kedua membuka hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara, yang ketiga memberi akses pada hak dan kewajiban internasional seperti keanggotaan PBB, perjanjian, atau perdagangan. Yang pertama terus selanjutnya ada pengakuan terhadap negara baru. Pengakuan terhadap negara baru itu ada 4, ada teori deklaratif, teori konstitutif, teori pengakuan kolektif. Yang keempat ada akibat tidak diakui sebagai negara. Yang pertama teori deklaratif atau evidenter. Teori deklaratif adalah negara tetap dianggap ada jika memenuhi syarat objektif seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan internasional. Yang kedua, teori konstitutif. Suatu entitas menjadi negara hanya jika diakui oleh negara lain. Yang ketiga, teori pengakuan kolektif. Pengakuan dilakukan bersama oleh organisasi internasional seperti PBB. Yang keempat, akibat tidak diakui sebagai negara. Yang pertama, tidak bisa menjalin hubungan diplomatik resmi. Yang kedua, tidak dapat menjadi anggota organisasi internasional. Yang ketiga, tidak mendapat perlindungan hukum internasional. Selanjutnya ada pengakuan terhadap pemerintahan baru. Yang pertama ada teori legitimasi. Hanya pemerintahan yang terbentuk secara konstitusional yang sah. Yang kedua ada teori de facto. Diakui bila pemerintahan
menguasai wilayah dan rakyat secara nyata meski tidak konstitusional. Yang ketiga, teori legitimasi konstitutif. Pemerintahan baru sah bila diakui oleh negara lain. Yang keempat, teori Stimson. Menolak pengakuan pada entitas yang terbentuk secara ilegal, seperti agresi atau pencaplokan. Yang kelima, ada teori Estrada. Negara tidak perlu menyatakan pengakuan secara resmi, cukup menjalin atau memutus hubungan diplomatik. Yang keenam, akibat hukum pemerintahan jika tidak diakui. Yang pertama, tidak bisa membuat perjanjian inter. Yang kedua, sulit mendapatkan pinjaman atau bantuan internasional. Yang ketiga, pemerintahan tidak sah menurut hukum inter. Jadi cukup sekian resume saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.